Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita 40 karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hanya berbicara dengan ucapan yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdiam diri, tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang kalau bicaranya itu mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau perkataan-perkataan yang baik yang bermanfaat, dan dia menahan lisannya dari mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'. Ucapan yang paling disukai oleh Allah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Jadi ucapan yang paling dicintai Allah itu 4. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji hanya bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Kata Nabi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak membahayakan kamu dari mana saja kamu memulai. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dengan lisan ini kita bisa meraih berbagai macam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hambanya. Dengan lisan kita bisa berzikir, kita bisa membaca Al-Qur'an. Dengan lisan kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mengajarkan ilmu, berdoa, istighfar, dan lain sebagainya. Itu dengan lisan. Jadi ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan meraih berbagai macam kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ucapan lisan juga, banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka kalau mereka tidak menjaga lisannya. Jadi Nabi SAW itu ketika ditanya yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke neraka itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menyebut yang pertama adalah mulut, lisan, dan kemaluan. Lisan ini kalau tidak dijaga dengan baik, dia bisa mengatakan perkataan-perkataan yang bisa mengundang kemurkaan Allah SWT. Berdusta, bohong. Kemudian juga bersaksi palsu, namimah. Namimah itu adu domba, provokator. Tidak ada apa-apa, semuanya damai. Kemudian karena dia provokatori, kemudian orang yang saling mencintai tadi menjadi saling bertengkar, bermusuhan. Itu namimah, mengadu domba. Termasuk juga diantaranya adalah yaitu ghibah, membicarakan orang lain. Kalau yang dibicarakan itu benar, maka itulah yang dinamakan ghibah. Membicarakan sesuatu yang orang itu tidak senang kalau sesuatu itu dibicarakan. Kalau sampai yang dibicarakan itu tidak benar, berarti itu fitnah. Jadi lisan ini bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala manakala tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memperingatkan kepada kita, ya, agar kita ini berhati-hati di dalam berkata, ya. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memperingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, ya, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqilaha balan. Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara satu kata, satu ucapan yang diridhoi oleh Allah, dia mengucapkannya tanpa berpikir terlebih dahulu, tetapi Allah, ya, yarfa'uhu Allahu biha darajat, Allah akan mengangkatnya beberapa derajat. Wa innal abda la yatakallamuna bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam, ya. Dan seorang hamba yang berbicara satu kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan kata tersebut tanpa berpikir terlebih dahulu, namun dengannya dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Hanya dengan satu kata saja. Dan ini bisa menimpa siapa saja, ya. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar kita betul-betul menjaga lisan kita. Sampai beliau mengatakan, siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia bicara yang baik atau diam, ya. Jadi dikaitkan dengan apa? Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam, ya. Sebab tadi kalau tidak berbicara yang baik, ya kemungkinannya dia berbicara yang buruk. Bisa berdusta, bisa ngerasani orang, bisa sumpah palsu, saksi palsu, bisa ngadu domba, memfitnah, dan lain sebagainya. Maka lisan ini, kata Nabi, paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.